Rusia siapkan serangan besar-besaran, Lysychansk bakal hancur lebur, susul Mariupol dan Severodonetsk. Pemimpin Rusia Vladimir Putin telah menyiapkan serangan besar-besaran kepada Ukraina di kota Lysychansk. Serangan tersebut diperkirakan bakal membuat Lysychansk hancur seperti yang terjadi di kota Mariupol dan Severodonetsk. Sebelumnya dua kota tersebut telah dibebaskan oleh Rusia dengan kondisi hancur lebur. Kini pasukan Rusia dan sekutunya Republik Rakyat Lugansk atau LPR kini menyasar kota Lysychansk. Pasukan pimpinan Vladimir Putin itu telah bersiap membebaskan kota di sebelah selatan Severodonetsk yang telah hancur lebur tersebut. Vitaly Kiselev, seorang ajudan Menteri Dalam Negeri LPR, mengatakan rencana pembebasan tersebut telah dipersiapkan dengan matang. Pembebasan penuh Lysychansk sedang dipersiapkan untuk beberapa hari mendatang. Demikian katanya. Terlepas dari berapa banyak pasukan Ukraina di sana, terlepas dari siapa komandan mereka, terlepas dari apakah ada orang di sana yang memiliki keberanian untuk berdiri dan berjalan ke arah kami, denasifikasi dan demilitarisasi tidak dapat dihindari untuk semua orang. Demikian katanya. Rodion Mirosnik, Duta Besar Republik Rakyat Lugansk di Moskow, mengatakan pada hari Jumat bahwa LPR dan pasukan Rusia telah menguasai wilayah utara Lysychansk dan membersihkannya. Selama 3 hari terakhir, unit-unit Rusia menguasai kilang minyak Lysychansk, tambang Matroskaya, pabrik gelatin, dan pemukiman Topolevka, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat. Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov, kegagalan tentara Ukraina di medan perang menyebabkan semakin banyak pembelot dan mereka yang melarikan diri dari operasi tempur. Retreat tidak terorganisir dan beberapa pasukan Ukraina dari Lysychansk sedang diamati, demikian tambahnya. Lebih dari 2.000 anggota unit pertahanan teritorial Ukraina telah dikerahkan di kota Lysychansk, yang sekarang dikepung untuk melindungi tentara bayaran asing. Vitaly Kiselev, seorang ajudan Menteri Dalam Negeri Republik Rakyat Lugansk atau LPR, mengatakan kepada TASS, saat ini sekitar 2.150 pejuang sekali pakai ditempatkan di Lysychansk dan di sekitarnya. Mereka dibawa ke sini di luar kehendak mereka. Mereka adalah anggota regu pertahanan teritorial lokal yang dipindahkan dari wilayah Lvov, Rovno, Odessa, Dnipropetrovsk, dan lainnya ke membela seluruh tentara bayaran. Demikian katanya. Rodion Mirosnik, Duta Besar Republik Rakyat Lugansk di Moskow, mengatakan pada hari Jumat bahwa LPR dan pasukan Rusia telah menguasai wilayah utara Lysychansk dan membersihkannya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa kegagalan tentara Ukraina telah memicu meningkatnya jumlah desertir dan prajurit yang melarikan diri dari operasi tempur, sementara formasi yang tersebar melarikan diri dari Lysychansk dengan cara yang tidak terorganisir. Rentetan rudal hantam Ukraina di akhir pekan, Presiden Zelensky menilai Rusia sebagai teror negara. Rudal Rusia yang menghantam Ukraina selama akhir pekan telah menewaskan banyak warga sipil. Presiden Vladimir Zelensky menuduh Rusia telah melakukan teror negara. Serangan di kota Rizhor Selatan menewaskan 21 orang dan melukai puluhan lainnya setelah rudal menghantam flat dan pusat rekreasi di Sergivka, 80 km atau 50 mil selatan pelabuhan Laut Hitam Odessa. Roket menghantam properti perumahan di Sloviansk di jantung wilayah Donbas yang diperangi. Rudal itu menewaskan seorang wanita di kebunnya dan melukai suaminya. Seorang tetangga mengatakan kepada AFP bahwa puing-puing berjatuhan di lingkungan itu. Saksi mengatakan serangan pada hari Jumat diduga menggunakan munisi tandan yang tersebar di area yang luas sebelum meledak, menyerang bangunan dan orang-orang yang berada di luar ruangan. Prediksi NATO dan Barat soal kapan perang di Ukraina akan berakhir, Rusia tegaskan tujuan invasinya ke negara serumpunnya itu. Perang Rusia versus Ukraina sudah berjalan 4 bulan lebih. Invasi Rusia di Ukraina yang dimulai 24 Februari 2022. Kapan perang akan berakhir? NATO dan negara-negara Barat memprediksi soal waktu akan berakhirnya perang ini. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak ada gunanya menetapkan tanggal akhir untuk invasi Rusia di Ukraina. Perang pun masih berlangsung hingga saat ini. Ribuan tentara telah tewas, miliaran dolar untuk senjata militer telah terbuang, seluruh kota pun telah menjadi sasaran pengeboman Rusia tanpa henti. Sudah 4 bulan, kampanye militer sengit Rusia di Ukraina terus berlanjut. Berbagai pendapat tentang kapan perang akan berakhir pun muncul. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg telah memperingatkan bahwa perang bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara itu, Badan Intelijen Barat dilaporkan mengatakan kemampuan tempur Rusia bisa habis dalam beberapa bulan mendatang. Setelah mengalihkan fokusnya ke timur Ukraina, Rusia telah merebut hampir semua provinsi Luhansk dan kemungkinan akan melanjutkan upayanya hingga menguasai provinsi Donetsk lainnya. Bersama-sama, kedua wilayah tersebut membentuk wilayah Donbas.
Pada hari Rabu 29 Juni 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak ada gunanya menetapkan tanggal akhir untuk invasi Rusia di Ukraina. Putin menambahkan bahwa tujuan invasinya tidak berubah, yakni untuk membebaskan Donbas. Setelah gagal memasuki Kiev dan pemindahan strategis pasukan Rusia dan menempatkan pusat gravitasi ke Ukraina Timur, para jenderal Rusia memutuskan untuk pergi perlahan tapi tegas, kata Konstantinos Loukopoulos, mantan Letnan Jenderal Yunani dan NATO seperti dilansir Al Jazeera. Pekan lalu Ukraina memerintahkan pasukannya untuk mundur dari kota utama Severodonetsk yang telah menjadi target serangan intens Rusia selama berminggu-minggu. Sementara pasukannya mendorong untuk juga merebut kota terdekat Lysychansk, Rusia. Pada hari Kamis mengumumkan penarikan pasukannya dari Pulau Ular yang penting secara strategis. Moskow menyebutnya sebagai sikap niat baik yang bertujuan untuk menunjukkan dukungannya terhadap upaya untuk memulai kembali ekspor makanan dari pelabuhan Ukraina. Tetapi Kiev memujinya sebagai kemenangan dengan mengatakan tentaranya telah memaksa Rusia untuk mundur.